Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video terbaru yang diklaim menunjukkan pasukan AS tengah melanjutkan penegakan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini diambil di tengah terus berlangsungnya gangguan pelayaran di Selat Hormuz. Pasukan AS mengklaim sebanyak 45 kapal komersial telah diperintahkan untuk berputar balik atau kembali ke pelabuhan dalam upaya blokade AS di Laut Persia hingga perairan Selat Hormuz. Pasukan AS terus berpatroli di perairan internasional dan juga terus melakukan blokade laut terhadap kapal-kapal Iran. Presiden AS Donald Trump memicu blokade ini setelah Iran menyatakan akan menutup Selat Hormuz bagi negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel, sehingga memicu kebuntuan negosiasi antar kedua negara. Batas restu Kongres AS untuk melanjutkan agresi ke Iran. Sementara Kongres meminta kejelasan atas biaya perang yang fantastis. Apakah ini pertanda Trump semakin goyah? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, Haribertus Djaka Triana. Pak Hari, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana, salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu Pak. Bapak, setelah mendapat tekanan Kongres AS, Trump tiba-tiba menyatakan perang Iran sudah berakhir. Apa makna pernyataan Trump yang juga diduga sejumlah kalangan hanya sebagai siasat mengakali undang-undang AS? Menurut Anda bagaimana? Saya kira memang dapat diterima apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Kenapa? Karena memang situasinya dia terjepit, baik secara internal maupun secara eksternal. Dari sisi internal kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pemilu sela bulan November tahun 2026 di mana Partai Republik itu akan menjadi sebuah kegentingan yang saya kira secara politik ini dikalkulasi betul oleh Trump terkait dengan kepentingan ataupun politik luar negerinya. Lalu yang kedua, dari tekanan internasional kita tahu bahwa ketika Selat Hormuz itu ditutup, itu akan membawa dampak ekonomi, politik, dan instabilitas di kawasan yang saya kira ini menjadi sebuah tekanan yang membuat Trump berpikir untuk sedikit melunak sebagai satu seni diplomasi untuk tarik ulur dengan kepentingan Iran yang sekarang juga ditawarkan. Dan saya kira Iran menikmati posisi ini. Kenapa? Karena saat sekarang Iran selalu mengupgrade tawaran terkait dengan nuklir, terkait dengan sanksi, dan juga terkait dengan Hormuz. Saya kira seni diplomasi yang sedang dimainkan oleh Trump dan juga oleh Iran ini adalah tarik ulur, wait and see, mana yang lebih memberikan keuntungan itu nanti yang akan menentukan di detik-detik terakhir. Ya, tapi menurut Anda saat ini posisi Iran lebih di atas Amerika begitu Pak? Dari situasi yang sekarang terjadi? Saya kira betul juga situasi ini. Kenapa? Karena saat sekarang limitasi waktu yang dimiliki oleh Donald Trump itu menjadi satu kelemahan dia di dalam melaksanakan apa yang disebut sebagai kebijakan dia untuk menyerang Iran. Kita tahu bahwa dia selalu menggunakan argumentasi terkait dengan izin otorisasi berdasarkan EUAMF tahun 2001 dan 2002 dengan modifikasi adanya interpretasi terhadap self-defense. Yang saya kira ini ada keterbatasan waktu yang harus dilaporkan kepada Kongres, ini harus disetujui pembiayanya oleh Kongres, dan kita juga tahu bahwa ketika hal-hal ini tidak dilakukan, tentu ini akan membawa dampak besar ketika ada kasualitas atau korban dari prajurit Amerika yang timbul dari serangan-serangan tersebut yang ini akan tentu menekan dari kepentingan Donald Trump yang mewakili Partai Republik dalam kontestasi politik dalam negeri di Amerika pada tahun ini. Nah, selain itu Pak, pernyataan Trump ini juga tidak konsisten. Kita tahu Trump dan Zionis memang sangat tidak konsisten dalam segala hal begitu. Nah, dia tidak konsisten dengan situasi di lapangan, di mana AS juga masih mengerahkan kapal induknya untuk memblokade Selat Hormuz. Karena pengerahan militer secara undang-undang AS berarti itu adalah masa perang. Apa sebenarnya yang ingin Trump sampaikan kepada publik dunia terkait hal ini sebenarnya? Atau Trump memang hanya fokus untuk internalnya saja atau bagaimana? Saya kira apa yang dilakukan Donald Trump dengan quote-unquote memblokade Selat Hormuz untuk kepentingan militernya itu intinya adalah untuk mencegah dan juga untuk memastikan bahwa tidak terjadi pasokan-pasokan illegal amunisi kepada Iran yang saya kira ini selalu didengungkan oleh Trump dengan juru bicara di Kementerian Luar Negeri dan juga Humas dari pemerintahan Donald Trump. Dan saya kira ini juga
menjadi satu pertanda bahwa Trump itu lebih menekankan aspek eksternal dari perang dengan Iran, bahwa ini membawa dampak negatif, dampak ekonomi yang luar biasa, tidak hanya kepada Amerika, tetapi juga kepada masyarakat internasional, yang saya kira harus Trump memperoleh simpati dan Trump memperoleh apa yang disebut sebagai good branding terhadap tindakan-tindakannya. Artinya, ini digunakan Trump untuk menjustifikasi kepentingan dia yang bisa bermanfaat, membawa dampak elektoral di dalam sistem pemilihan selah, yang saya kira ini menjadi poin yang harus ditekankan dan juga dipegang oleh Donald Trump. Ya, dan ini memang juga sangat lucu karena pada awalnya memang Donald Trump sendiri yang memulai ini semua dan dia tidak memiliki exit strategi dan panik sendiri begitu ya Pak. Nah, sebagian besar anggota Partai Republik ini juga tetap berdiri teguh di belakang Trump, Pak Hari. Meski banyak tekanan terhadap Trump untuk mundur, harga gas dan pupuk naik juga semakin meresahkan warga AS. Apakah sikap Partai Republik ini artinya juga bisa dilihat sebagai bagian dari mereka masih percaya diri untuk melanjutkan perang dan juga apa dampaknya bagi AS ke depannya? Saya kira kita harus juga melihat, memahami, memetakan terkait dengan siapa yang sekarang berkuasa dalam sistem pemerintahan Amerika. Kita tahu kalau yang namanya Partai Republikan yang berkuasa itu pasti isunya adalah high political commitment, serang, serbu, duduki, kuasai, eksploitasi. Seperti inilah gaya diplomasi yang dimiliki oleh Trump saat sekarang, di mana dia selalu memberikan ancaman, selalu memberikan tenggat waktu yang dia langsung akan pergi tanpa meninggalkan apa yang telah dilakukan. Berbeda dengan kondisi dari kalau yang berkuasa itu adalah Partai Demokrat, yang intinya adalah selalu berfokus pada low political commitments, intinya adalah day-to-day issues, low politics, terkait dengan demokrasi, hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya. Yang saya kira ini adalah memberikan perspektif domestik di Amerika yang ingin dipertahankan oleh Partai Republikan, di mana Partai Republikan ingin menjustifikasi kampanye untuk mewujudkan Amerika Great Again dengan melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan ekonomi Amerika, menyelamatkan ekonomi dunia, kawasan, dan lain sebagainya. Walaupun ini berdampak terhadap pengingkaran terhadap norma dan juga dasar dalam hukum internasional modern yang kita pelajari, yang kita yakini, yang saat sekarang juga menjadi perdebatan publik, yang menjadi diskurs yang kadang merendahkan dan juga memberikan negatif stereotyping terhadap hukum internasional itu sendiri. Ya, ini kan banyak hal yang kontradiktif begitu yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dan juga Amerika Serikat secara umum begitu. Jika otoritas dalam negeri AS saja tidak bisa mengontrol Trump, bagaimana kelanjutan stabilitas hukum internasional yang sering dilanggar oleh AS dan Zionis Israel khususnya? Apakah memang sesulit itu Pak membangun kekuatan baru dunia sebagai penyeimbang untuk bisa lepas dari kontrol Amerika dan juga Zionis? Saya kira apa yang terjadi saat sekarang adalah ketika terjadi tindakan Amerika ataupun mereka yang memiliki great power di dalam skema PBB, misalnya Amerika, misalnya Inggris, Rusia, Cina, itu selalu terkait dengan apa yang disebut sebagai pengecaman dari sisi politik. Tetapi dari sisi hukum, legalitasnya, akuntabilitasnya itu selalu menjadi permasalahan-permasalahan yang ini mendegradasikan dari ketentuan hukum internasional dalam hubungan internasional. Selalu yang terjadi adalah statement pengutukan secara politik, tetapi secara hukum kita tidak mampu ataupun efektivitas pemaksaan hukum internasional itu menjadi pertanyaan besar. Saya kira ini yang direpresentasikan saat sekarang oleh Donald Trump ketika dia bertindak sebagai presiden Amerika yang memiliki kekuasaan luar biasa dari sisi politik dan dia memainkan itu. Kenapa? Karena compliance terhadap hukum internasional kadang kita ingat dan kita tahu hukum internasional tidak memiliki polisi dunia dan dialah saat sekarang yang sedang memainkan peran itu, sehingga kalau kita lihat secara normatif pasti banyak yang bertentangan, tetapi dalam implementasi pemaksaannya itulah yang menjadi sebuah permasalahan besar sampai saat ini. Nah, menurut Anda Pak, pola konflik yang terjadi saat ini ya, yang melibatkan Amerika dan juga Zionis ini, apakah menurut Anda ini akhirnya ini apakah sudah terbaca dari pengalaman atau sejarah yang sudah berlangsung? Saya kira apa yang terjadi konflik Amerika dengan Iran ini kan sudah berlangsung lama sekali, hampir sekitar 40 tahun yang kita tahu terkait dengan dimensi ataupun dinamika, terkait dengan siapa yang menggunakan kekuasaan, interpretasinya seperti apa, dan lain sebagainya dalam kerangka mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara. Saya kira serangan
Trump ke Iran itu selalu mendasarkan pada 3 hal yang paling spesifik. Pertama itu adalah terkait dengan nuklir, pengayaan uranium yang saat sekarang diprediksi sampai 90%, yang ini harus ditekan atau diminimalisir. Yang kenyataannya kita juga tahu ini adalah sistem eksistensialisme Iran yang menguasai dan juga ini menjadi kedaulatan negaranya. Yang kedua adalah terkait dengan isu Selat Hormuz yang ini merupakan choking point terkait dengan distribusi energi dunia yang memiliki nilai strategis yang sangat dimanfaatkan betul oleh Iran terkait dengan kehidupan berbangsa bernegaranya untuk mempertahankan posisi ideologi, politik, pertahanan, keamanannya. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan sanksi yang saat sekarang juga masih diterima oleh Iran untuk masyarakat internasional dan lain sebagainya. Yang saya kira sekali lagi ini menjadi sebuah bukti dominansi terkait dengan hukum internasional dan hubungan internasional yang betul-betul menimbulkan satu blacking and whiting dalam kerangka pelaksanaan pemaksaan hukum internasional itu sendiri ke depannya. Jadi saya kira tetap pasti polanya akan sesuai selaras dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya terkait dengan kekuasaan penggunaan kekuasaan Amerika dan juga proksi-proksinya dalam mempertahankan kekuasaan dan kekuatannya. Baik. Baik, Bapak, kita akan tunggu ya seperti apa nanti dinamika di dalam negeri Amerika Serikat. Terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini, Pak Hari. Salam sehat, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.